Warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di English Edu World. Belajar kapan aja, di mana aja. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari satu materi yang pernah kita bahas di kelas 10, yakni tentang announcement text. Ya, tentang announcement text. Ini phonetic transcription-nya ya, cara pengucapannya. Announcement. Nah, apa itu announcement text atau dalam bahasa kita biasa kita sebut dengan pengumuman. Nah, kita lihat dulu definisinya ya. Announcement is a spoken or written statement that informs people about something, yakni pernyataan lisan atau tertulis yang menginformasikan orang-orang tentang sesuatu. Berarti announcement bisa di dalam bentuk lisan, langsung diucapkan, atau bisa juga berbentuk tertulis. Nah, yang kedua pengertiannya adalah the act of publicly informing people about something, tindakan menginformasikan kepada orang-orang tentang sesuatu secara terbuka. Karena announcement adalah pengumuman, berarti sifatnya publik. Makanya announcement itu informasinya disampaikan secara terbuka atau publicly. Paham ya? Nah, inilah pengertian announcement berdasarkan Oxford Dictionary. Sekarang kita lihat contoh daripada announcement. Nah, sebelum kita melihat bentuk dari announcement, kita lihat dulu tujuan daripada announcement. Nah, purpose-nya, tujuannya adalah to inform people about an event, job vacancies, new enrollment, new admissions, and so on. Yakni untuk memberikan informasi kepada orang-orang terkait dengan kegiatan, job vacancies, lowongan pekerjaan, new enrollment, penerimaan siswa baru, atau pendaftaran siswa baru, pendaftaran peserta olimpiade, pendaftaran peserta lomba, dan sebagainya. Atau bisa juga new admissions, penerimaan siswa baru, ya, PPDB, dan lain-lain. Nah, biasanya kita umumkan kepada orang-orang dalam bentuk announcement. Nah, announcement biasanya kita buat diperuntukkan untuk misalnya kita ingin mengumumkan tentang missing person, orang hilang. Nah, biasa di surat kabar di pinggir jalan kita sering melihat missing person. Nah, itulah yang disebut dengan pengumuman atau announcement. Atau juga berbentuk obituary. Obituary itu adalah berita duka cita. Ya, biasa kita sering lihat di koran. Tuh, kemudian weddings, birthdays, inauguration. Nah, ini juga bisa kita umumkan kepada orang-orang dalam bentuk announcement ya. Kemudian championship, kejuaraan, perlombaan, job vacancy, lowongan pekerjaan, reports, laporan yang sifatnya boleh diberitahukan kepada halayak ramai ya. Nah, ini kita buat dalam bentuk announcement. Kita lihat contohnya. Nah, ini contoh daripada announcement. Mari kita lihat. Due to COVID-19 pandemic, the farewell party of Smandu will not be held at school. Thus, it will be held online with the following schedule. Date and time, 4th June 2021, started at 8 p.m. Zoom meeting ID 833355522, passcode FU20. Thank you for your attention. For further information, ini contohnya adalah pengumuman yang biasa kita lihat di sekolah. Nah, ini adalah pengumuman tentang farewell party atau farewell ceremony ya. Ceremony ya, acara perpisahan. Nah, ini biasanya kita lihat di sekolah. Nah, bagaimana caranya kita bisa membuat pengumuman seperti ini? Yang harus kita perhatikan adalah pertama, kita harus
perhatikan terkait dengan opening. Nah, pembukaannya seperti apa? Ya, usahakan kita membuat pembukaan, tapi walaupun tidak semua pengumuman itu harus seperti ini ya. Ini hanya contoh saja. Nah, biasanya ada pembukaan. Ini adalah pembukaannya. Kemudian setelah dibuka, ya dikasih tahu isi daripada pengumuman itu. Nah, inilah isinya. Bahwa eh, it will be held online. It itu kembalinya ke farewell ya, bahwa farewell partinya akan diadakan secara online. Ini adalah kontennya. Nah, dalam membuat konten yang harus kita perhatikan adalah yang pertama kita lihat eventnya, aktivitas atau kejadian apa namanya, kegiatannya apa. Nah, kegiatannya adalah farewell party. Nah, ini ya, farewell party. Nah, ini adalah masuk kepada eventnya. Kemudian time, waktunya. Usahakan kita tuliskan waktunya kapan. Nah, ini di sini sudah ada. Ini waktunya. Kemudian ada juga place, jika ada tempatnya di mana. Nah, karena ini diadakan secara online, berarti tempatnya ini. Nah, ini ya tempatnya ya. Nah, ini adalah salah satu contoh pengumuman yang sering kita lihat di sekolah. Setelah kita buka, kita kasih isi, kemudian harus kita tutup. Nah, inilah contoh penutupannya. Tetapi diingat sekali lagi, tidak harus seperti ini. Tidak harus selalu opening content and closing. Meskipun kita membuat pengumuman langsung kepada intinya, tidak apa-apa. Yang penting informasi yang kita sampaikan harus benar-benar jelas. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Seandainya ada pertanyaan terkait announcement, bagaimana cara menjawabnya? Pertama kita lihat questions. The announcement informs us about. Nah, pengumuman tersebut memberikan informasi kepada pembaca tentang apa? Misalnya yang A, how to enroll to Semadu. Bagaimana cara mendaftar ke Semadu? Apakah benar di pengumuman ini? Tidak ya. Kemudian yang B, the students' participations in farewell ceremony. Partisipasi siswa di upacara farewell? Tidak ya. Kemudian yang C, the events of school farewell ceremony that will be held by Semadu. Kegiatan upacara perpisahan ya, atau kegiatan perpisahan sekolah yang akan diadakan oleh Semadu. Kira-kira sepertinya jawaban yang mendekati yang ini ya. Nah, kita lihat yang dia dulu, the global COVID-19 pandemic. Nggak ada ya, karena di sini tidak menceritakan tentang pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, E, the farewell cancellation. Ya, apakah benar ini cancellation farewell? Tidak ya, acaranya tidak di-cancel, tapi diadakan secara online. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang C. Ya, seperti itu ya. Pertanyaan yang kedua, which of the following statements is true according to the text? Statement mana, pernyataan mana yang sesuai berdasarkan teks yang telah kita baca? Yang A, all students can join the event. Semua siswa, apakah betul semua siswa bisa join? Tidak ada informasi di sini ya. Dan memang farewell itu biasanya untuk kelas 3, betul. Nah, yang B, the party will be held at school. Acaranya akan diadakan di sekolah. Apakah betul? Tidak ya, di sini kan sudah dituliskan, the ceremony will not be held at school. Yang C, the ceremony will be held online. Acaranya akan diadakan secara online. Nah, ini sepertinya jawaban yang mendekati benar. Kita cek dulu yang lainnya. The participants should go to the school hall at 8 p.m. Nah, para peserta harus hadir di aula sekolah jam 8. Salah ya, karena acaranya sekali lagi tidak diadakan di aula atau di sekolah. E, the ceremony will not be held this year. Acaranya tidak akan diadakan tahun ini. Ini juga tidak ya, salah ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, itulah sekilas penjelasan tentang announcement dan cara menjawab ketika kalian menemukan pertanyaan seputar announcement.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.